Oke, sekarang kita sudah ada di kabinnya Renault Koleos tipe Signature ya, trim Signature, trim tertingginya. Seperti ini penampilannya. Dia basisnya masih sama kayak Nissan X-Trail. Sekarang kita coba impresi berkendaranya bagaimana. Ini ada ininya ya, Sensor sensor parkirnya 360 derajat ya, 12 titik. 12 titik. Oke. Sekarang ini kebetulan jalannya ada jalan yang konturnya kurang begitu bagus. Kita coba aja. Ya, mepet. Oh, ini ada sensornya ya kelihatannya. Mepet banget sampai merah. Oke, ini jalannya yang rusak. Oke. So far nyaman sih, tapi mantep dia. Handlingnya oke. Iya, dia bantingan suspensinya seperti X-Trail. Jadi mobil ini basisnya dia adalah dari Nissan X-Trail T32. Begitu juga dengan mesinnya beserta dengan transmisinya. Makanya dia juga masih memakai transmisi yang sama seperti X-Trail, yaitu Xtronic CVT. Oh, sekarang ini karena CBU Korea, jadi ininya juga masih saklar wiper sama saklar headlampnya juga masih kebalik ya. Jadi ini kalau misalnya mau saklar wiper, seinnya di sini, bukan di sini. Jadi darah Eropanya masih kerasa. Oke, ini ada gonjang lagi di pinggir. Ya, bantingan suspensinya memang mirip atau hampir identik dengan Nissan X-Trail. Tapi itu bukan merupakan hal buruk ya, karena untuk Nissan X-Trail, terutama pabrikan Nissan, itu sudah terkenal sekali mereka untuk kalau membuat suspensi itu sangat nyaman. Itu mereka terkenal di sana. Akan tetapi walaupun mereka empuk tidak nyaman, tapi mereka settingan suspensinya itu pas, empuknya nggak sampai limbung. Jadi masih ada agak stiffnya juga yang menyeimbangkan itu supaya pengendaliannya juga jadi baik. Ini cukup tajam loh. Jadi walaupun ada yang lebih tajam lagi untuk di kelasnya, di pesaingnya, cuma untuk mobil ini handlingnya cukup tajam. Karena settingan suspensinya yang empuk, sudah cukup nyaman, tapi gak empuk keterlaluan sampai limbung. Dan ini pengendalian, dan alhasil pengendalian yang menjadi lebih sigap. Kayaknya nurut gitu mobilnya. Di beloknya kiri dikit dia ikut, itu. Nah, itu menambah rasa kasihkan berkendara. Walaupun untuk masalah handling ada rival lainnya yang lebih bagus daripada ini. Cuma ini sudah cukup menyenangkan untuk Anda bawa jalan. Lalu mengenai tarikan awalnya, nah, Koleos Trim Signature ini itu sudah dilengkapi dengan traction control dan stability control. Akan tetapi kedua fitur itu tidak ada tombol untuk mematikan fitur itu. Jadi itu sudah bawaan dan tidak bisa dimatikan, itu sudah otomatis. Nah, konsekuensinya adalah kalau kita ingin berakselerasi cepat, terutama mengandalkan akselerasi cepat di putaran bawah, seakan-akan itu ada yang komputer, karena traction control sama stability controlnya nyala, komputer itu jadi mengurangi tenaga. Karena takutnya dia ada selip di ban, jadi
fitur traction control dan stability control yang menyala itu membuat komputer mengurangi tenaga secara otomatis. Kayak misalnya begini, coba aja kita tes akselerasinya. Ini dari 0 ya. Nah, ada kayak ngedeni dulu, tapi kalau diteruskan menjadi putaran tinggi, nah tenaganya menjadi buas. Jadi untuk RPM tinggi, mobil ini tenaganya menjadi sangat buas, tapi kebuasannya itu tidak bisa Anda rasakan di RPM bawah. Kenapa? Karena itu tadi, nomor satu, di mobil ini hanya ada mode eco, tapi tidak ada mode sport. Itu yang disayangkan. Tidak ada mode sport, adanya mode eco, dan tadi dua fitur tadi, traction control dan stability control yang tidak bisa dimatikan. Jadi itu nyala terus sehingga komputernya membuat untuk di putaran bawah, komputernya mengatur mengurangi tenaga agar tidak terjadi slip di ban. Jadi kalau putaran RPM tinggi, nah 3000 ini baru, nah tenaganya jadi sangat kencang, tarikannya, tenaganya menyemburnya itu maksimal. Seakan-akan kayak tenaga itu datang terus menerus. Di putaran 3000 ke atas baru kerasa. Kalau di bawah itu responnya biasa saja. Tapi itu juga sudah hal baik, sudah cukup responsif, mengingat cc-nya mobil ini juga 2500 cc walaupun dia CVT. Seperti itu. Karena walaupun tidak responsif apapun dia, tapi karena cc-nya besar, cukup besar 2500 cc, ya tarikannya jadi sudah lumayan enak. Gitu. Hanya saja disayangkan tadi itu dia tidak ada mode berkendara sport dan traction control beserta stability control, vehicle stability control yang nyala terus, tidak bisa dimatikan secara manual, tidak ada tombolnya. Jadi untuk RPM putaran bawahnya itu tenaganya jadi berkurang karena diatur sama komputer dikurangi. Itu yang disayangkan. Ya, untuk pengendalian setir sama suspensi, Koleos berhasil ya memadukan antara kenyamanan dengan handling. Jadi dia nyaman, tapi handlingnya juga masih oke. Nah itu biasanya hal yang tidak bisa, sulit untuk dicapai secara bersamaan. Jadi kalau misalnya empuk, suspensi empuk, otomatis pengendalian jadi kurang sigap. Kalau pengendalian sigap, otomatis yang dikorbankan adalah empuknya itu harus dibikin stiff suspensinya. Tapi di mobil ini itu bisa diambil, dipadukan jadi seimbang, dua-duanya dapat, walaupun ya tidak jadi efek sampingnya jadi tidak ada yang signifikan. Empuk sekali enggak, responsif sekali juga enggak, tapi memadai, seperti itu. Terus kalau menurut peredamannya juga ini bagus ya. Jadi tadi waktu saya mengetes ke akselerasi, nah 3000 itu suaranya baru masuk, dan itu pun juga tidak mengganggu karena ini juga audionya mati. Kalau audionya lagi nyala, audionya dengan Bose, itu pasti suara mesin itu jadi samar. Suara jadi samar, musiknya jadi masih bisa menutupi suara mesin yang masuk, itu alhasil kabinnya jadi lebih senyap. Mobil ini sudah cukup baik untuk di kelasnya ya. Jadi wajar juga kalau mobil seperti ini kedepannya baik, karena untuk di kelasnya juga banyak yang memiliki kedepan kabin yang baik. Lalu kalau menurut Mas sendiri ini pasarnya nih untuk siapa nih, untuk orang yang kayak gimana ini? Untuk pesaingnya ya udah kelihatan ya dari desain depan maupun belakang pasti. Kalau Honda itu CR-V, Prestige. Sedangkan kalau dari Mazda CX-5 Elite gitu ya. CX-5 Elite. Terus keunggulannya ini dibanding mereka berdua? Kalau keunggulannya ditimbang yang kompetitor lain, CC pasti lebih tinggi dari kompetitor. Yang di bawah 2000. Habis itu speaker dari Bose 12 titik. Lampu depannya udah pure vision, jadi ngikutin arah setir. Oh iya. Belakangnya auto backdoor sama sensor kaki. Itu yang paling menonjol keunggulannya. Baik. Terus ini mesinnya tadi di putaran RPM di atas 3000 dia menjadi buas seperti itu. Apakah konsumsi BBM-nya menjadi boros atau masih bagus? Dalam kota 1 banding berapa ini? Kalau untuk kota 1 banding 10. Bisa 110? Iya, banding 10. 2500 cc loh? Iya, 2500 cc. Bisa 110 ya? Bisa.
Itu angka yang sangat impresif loh, mengingat ya mobil cc-nya besar. Terus mobil ini juga cc-nya tidak dimensinya tidak kompak, tidak kecil, dia agak besar juga, jadi artinya ya lumayan berat, apalagi fiturnya banyak. Ya, bisa 110 ya? Bisa 110. Itu fitur itu bagus sekali sih, karena 110 biasanya itu untuk konsumsinya mobil dengan cc 1800 biasanya baru bisa 110. Kalau sudah di atas 2000 itu 110 2 digit itu kayaknya hampir mustahil. Susah luar biasa mobil ini ke efisiensi bahan bakarnya. Kalau di luar kota di tol dengan kecepatan ya 190, 80, 100 itu bisa berapa luar kota? Bisa 112, 111. 112, 111 masih dapat ya? Masih dapat. Wow. Kayak mobil yang cc-nya 1500 cc-an aja ya. Kayak mobil kecil cc-nya. Ya itu semua juga disebabkan karena ini transmisinya yang sudah CVT sehingga tetap menjaga mesin berada di putaran bawah terus. Ya, kecuali kalau Anda kick down mobil ini, dia jadi naik, baru dia naik ininya RPM-nya. Terus ini boleh minum ron berapa? Untuk ronnya minim Pertamax ya? Itu minim ya? Minim. Kalau sebenarnya anjurannya mintanya Pertamax Plus. Oh dari gitu. Perancisnya langsung. Jadi Perancisnya bilang minta Pertamax Plus. Ron 95 berarti? Iya, Ron 95. Kalau Pertamax Turbo 98? Bisa, malah lebih bagus lagi. Malah lebih bagus lagi ya? Kalau Pertamax biasa pasti tarikannya di bawah pasti kurang responsif. Itu ya, pasti pengaruh ya? Pasti berpengaruh pada tarikan. Kalau ini lagi diisi apa? Kalau ini pakai Pertamax Plus. Ini Pertamax Plus? Masih dijual ya? Masih. Ya. Kalau Pertalite gimana? Pertalite? Iya. Kalau Pertalite tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau kita mau, misalnya yang beli itu untuk urusan bahan bakar dia pelit itu gimana? Diisi Pertalite gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti konsekuensinya nanti ditanggung yang punya. Ditanggung yang punya. Kalau ada kerusakan, ya nanti kan pasti nanggung yang punya. Soalnya kan dari dealernya sendiri kan nggak menganjurkan untuk pemakaian bahan bakar Pertalite. Ini tenaganya di RPM tinggi ini besar loh. Saya jadi ketagihan nyobain terus ini RPM tarikan menikmati tarikannya di RPM yang tinggi ini. Serasa tenaganya itu datang terus gitu, kayak punggung kita didorong terus gitu kalau RPM-nya sudah menyentuh 3000 ke atas itu. Cuma ya yang disayangkan tuh ya tadi, kalau RPM bawah itu ya kalem aja, mobilnya halus, perpindahan gigi juga halus gitu. Dan itu ciri khas CVT memang. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, BBM. Kalau di si premium lebih parah ya. Iya, parah. Kerusakannya bisa sih kalau misalnya orang maksa itu nggak mengisi ron yang dianjurkan. Kalau untuk ron nggak sesuai anjuran ya pasti di ring savernya pasti ngerak, pasti keluar kerak. Gitu ya. Terus suara mesinnya pasti lebih kasar ketimbang pemakaian ron 92 atau 95. Isi pertama ataupun pertama plus. Ya. Ujung-ujungnya jadi penyakitan nanti ya. Iya, penyakitan nanti. Yang pasti tarikannya pasti lelet. Oh iya, itu yang paling gak enak itu, membunuh kasihkan berkendara. Iya. Kalau dipaksa nanti pasti dalemannya pasti kena. Dalemannya pasti kena. Mesin pasti lama-lama kena. Ya. Lalu selama kita berkendara ini juga fitur banyak ya. Justru sudah ada blind spot monitoring system toh. Ada kayak simbol oranye kalau misalnya kita mau pindah jalur ada yang mau nyalip dikasih tahu di sana ya. Speaker sudah Bose, terus sudah bisa parkir otomatis. Parking assist. Sudah bisa parkir otomatis. Ada ambient light, cuma samar ya, siang jadi nggak kelihatan. Ada ambient lightnya kan harusnya kan di sini kan. Ada ambient light. Sama di sini nih biru kan kelihatan tuh. Bisa diatur warnanya. Feel Eropanya masih kerasa ini. Ada speed limiter sama cruise control. Ya. So far nih mobil yang masih kerasa Eropanya ini. Ya memang mobil Eropa. Gitu. Lalu after sales-nya gimana? Untuk after sales penjualan? Iya. Kayak kalau beli itu dapat bonus apa? Kayak dapat free service atau free kalau apa? Kalau sini bisa free service selama 5 tahun, tapi ada syarat dan ketentuan pasti. Oke, gimana itu? Untuk standarnya kan 3 tahun, jadi 50.000 km di servis, jasa, sama spare part. Kalau untuk 5 tahun, konsekuensinya itu diskonnya nggak bisa maksimal, ya pasti. Oh gitu.
standarnya sih cuma 3 tahun ya. Iya, standarnya semua mobil CPO pasti kan 3 tahun. Jadi cuma 3 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dulu. Iya. Ya. Kalau kaca velg mungkin atau karpet atau apa? Udah include dari bawaan kaca velgnya pakai pikul, karpetnya ada by request bisa. Iya. Mau yang blue through ataupun mau yang karet bisa. Oke. Terus ini sejauh ini kan sudah dari 2017 ya masuk ya. 2017. Ada keluhan apa? Pernah ada keluhan apa? Kalau keluhan sih belum ada, cuman terakhir servis tuh ada yang ngeluh tarikannya kurang responsif, dan ternyata setelah dicek sama komputer orangnya ngasih bahan bakarnya itu dicampur, jadi nggak murni Pertamax ataupun Pertamax turbo. Jadi masih ada campurannya Pertalite. Oh gitu, jadi orangnya cuman nggak mengakui. Jadi itu salahnya sendiri ya? Kesalahan dari orangnya sendiri. Oke, ini kebetulan kosong jalanan, kita coba aja tarikan rendahnya. Oke, minta maaf ya tadi ada kesalahan teknis sedikit. Dia jatuh karena tenaga dia di putaran tinggi itu sangat besar, mengingat cc-nya tidak kecil. Berarti tenaganya sudah tidak diragukan lagi untuk kecepatan tinggi. Ya tarikan bawahnya kurang, tapi tarikan atasnya yang ganas. Ini ya, kita coba suspensinya ya. Kebetulan ada banyak posisi tidur di jalanan sini, bisa kita coba. Nah ini ada posisi tidur lagi. Ya nyaman, bantingannya memang nyaman ya, seperti X-Trail. Oke, jadi tadi kalau keluhan itu semua gara-gara kesalahannya sendiri, kesalahan pengguna ya? Iya. Bukan karena salah mobilnya ya? Bukan. Oke, baik. Anjurannya kan nggak harus begitu. Nyaman bantingannya? Ya, mobil ini sepertinya mengincar kenyamanan. Seperti itu. So far, kalau dibandingin sama pesaingnya, kalau menurut saya, ini kalau Honda CR-V itu mereka kalah di fitur. Tapi ya mungkin untuk kehematannya mungkin lebih menang itu karena itu cc cuma 1500, sedangkan ini 2500. Tapi untuk fitur, mobil ini unggul di atas Honda CR-V. Tapi jika dibandingkan dengan Mazda CX-5, nah ini jadi seimbang. Tinggal nanti Anda yang menonton ini milih yang mana. Kalau Anda ingin mengincar beli mobil itu membutuhkan kasihkan berkendara atau handling yang sigap, Mazda CX-5 lebih unggul daripada ini. Karena Mazda CX-5 masih belum menggunakan transmisi CVT, dia masih natural aspirated biasa, membuat tarikannya menjadi lebih sigap. Jadi tidak ada lag-nya untuk tarikan bawahnya terutama, dan pengendarannya yang jauh lebih sigap. Kemudian absennya fitur commander control di sini juga jadi membuat mobil ini tidak bisa mengungguli Mazda CX-5. Mazda CX-5 memiliki commander control di sini untuk mengatur head unit, multimedia di sini dengan knob commander control di bawah sini. Ala-ala iDrive BMW, yaitu punya mereka adalah MCD Connect, Mazda Connect di sini. Itu membuat Anda berkendara menjadi lebih santai, jadi tangan Anda tidak perlu begini-begini untuk mengatur head unit. Jadi bisa diatur di sini. Cuma di mobil ini, padahal ini mobil Eropa, fitur itu masih absen di mobil ini, belum ada commander control. Jadi sekarang jika dibandingkan dengan Mazda CX-5, tinggal Anda pilih lagi. Anda mengincar kenyamanan. Kalau Anda mengincar kenyamanan, Anda harus mempertimbangkan mobil ini. Kalau Anda mau beli mobil untuk performa, akselerasi, atau keasikan berkendara, respons setir yang sigap, mungkin Anda harus mengambil CX-5. Kalau Anda menginginkan kenyamanan, ambil mobil ini. Karena mobil ini basisnya dari Nissan X-Trail. Nissan X-Trail adalah pabrikan Jepang dengan mesin dan basisnya X-Trail T32 itu yang sudah terkenal reliability-nya. Apalagi X-Trail pabrikannya nyaman sekali ketawa untuk bikin suspensi. Lalu reliabilitas
dari basis mobil Nissan X-Trail itu beserta suspensi nyaman itu dipadukan dengan kemewahan dan banyaknya fitur Eropa ini dari Renault. Jadi yang bagus dari Jepang dari Nissan diambil, yang bagus dari Eropa dari Renault diambil, dipadukan, jadilah mobil ini. Mobil ini memiliki bantingan suspensi yang enak, handling yang juga masih oke, beserta dengan Anda akan dibanjir dengan banyak fitur-fitur yang tidak bisa Anda dapatkan di mobil Jepang. Karena ini adalah mobil Eropa, yaitu perpaduan yang bagus. Banyak fitur yang Eropa ada, reliabilitas basis, mesin, dan nyaman suspensi dari Nissan dari Jepang digabungkan, jadilah mobil ini. Sekarang kita coba sunroofnya. Ya, harusnya seperti itu ya. Oke, sekian review saya mengenai test drive saya mengenai Renault Koleos Trim Signature tipe termahal. Terima kasih sudah menonton.